Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Ramadhani Budianto dari kelas 6 BPSTI, dan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mikrotik mengenai konfigurasi mikrotik pada firewall filter dengan chain tambahan gitu. Nah, keuntungan dengan menggunakan chain tambahan ini salah satunya adalah lebih efisien dan tidak ada file-file tambahan lagi gitu. Nah, langsung aja deh tanpa basa-basi, bahan-bahannya yang pasti client, terus kliennya berbasis virtual OS ya, dan juga router OS, dan juga Winbox. Nah, pertama-tama kita buat rule-nya dulu gitu dari port 8291 dengan chain-nya TCP drop dan juga IMCTP atau protokol 1 dengan chain input. Ini dua-duanya drop juga ya. Pertama-tama kita buka Winbox-nya. Di sini kita harus buka IP firewall. Maaf saya gak kelihatan matanya. Nah, di sini kita bikin dulu action, sorry ini biar gampang aja. Kita pertama sesuaikan dulu aja gitu. Misalkan kita mau ngeblok dari 21 sampai 8291. Di sini ada 21, 22, 23, 53, 80, 2000, 8291. Nah, eh, kalau saya, nah di sini kan chainnya nggak ada ya, ini nggak ada. Caranya gimana? Gak usah lihat, gak usah peduli dengan yang ini. Langsung aja kita bikin eh, eh, apa sih, TCP drop. Terus kita set protokolnya, protokol 6 pada source 21. Harusnya 20. Sebenarnya bisa juga mau tambah 20, mau ini bebas portnya mana aja. Pada interface header 2. Header 2. Kemudian klik action, kemudian klik drop, kemudian kita apply. Nah, udah bikin kan kita ini apa sih? Chainnya. Nah, sekarang kita bikin lagi yang namanya ini, kita bikin semuanya. Ini tadi 20, 21, apply copy. Kok jadi 2001 lagi? Salah. 21, apply copy. 22, apply copy. 23, apply copy. Terus tadi tuh 53, apply copy. 80, apply copy. Tadi tuh apa aja sih portnya? 21, 20, 21, 22, 23, 53, 80, 2000, 8291. 80, 2000, apply copy. 8291. Udah. Oke, kita close semuanya. Set. Nah, kita udah bikin nih kondisinya dengan chainnya TCP drop. Nah, terus kemudian kita bikin yang tadi, ini kan chainnya drop juga nih. Kemudian di generalnya chainnya ini input, dimana protokolnya ini yakni MCTP atau ini pada interface header 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah mana tadi ini. Buat role tambahan berupa jam dan log. Fungsi jamnya ini meliputi chain loop pada header 2, di mana aksinya menjadi jam dan jam targetnya adalah TCP drop. Nah, kemudian fitur log untuk mencatatkan chain input, di mana protokol yang digunakan adalah TCP, dan juga aksi log, kita centang aksinya dengan log dan plus log prefixnya sesuai dengan kalian pengen gitu. Nah, di sini langsung aja kita bikin aja deh. Role tambahnya tadi kan berupa jamnya ini chain inputnya, chainnya kan dari forward jadi input. Kemudian pada tadi apa sih, agak sedikit lupa. Fungsinya meliputi chain input pada header 2, di mana in header 2 where action ini jam, dan jam targetnya adalah TCP drop. Klik kita apply. Oke, udah bikin nih yang buat jamnya. Kemudian kita bikin yang namanya log. Lognya di sini buat mencatat gitu, tapi tetap aja kita input. Kemudian protokolnya kita gak usah pakai protokolnya TCP.
pada interface header 2 dan actionnya adalah log. Nah, log di sini saya pakai ini dulu biar bisa ini, tapi sama nggak tahu ini harus kalau saya aktif. Terus di sini log prefixnya misalkan data input bocor. Kita klik apply lalu oke. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat role untuk mengembalikan atau return di mana chain yang digunakan adalah TCP drop dan juga actionnya return. Nah, caranya ya langsung aja kita, karena kita action yang ini langsung aja kita return, masih return nggak kelihatan. Kemudian chainnya ini tetap input, TCP drop dan juga pada nggak usah. Kok pakai TCP drop sih? Ya, chainnya TCP drop pada header 2. Nggak usah deh. Di sininya nggak ada. Ya. Nah, untuk urutannya kita bentar, ada satu lagi. Kemudian merapikan kembali urutannya sesuai dengan algoritmanya. Return tetaplah di bawah. Nah, yang kita concern di sini adalah kita yang nomor awal itu kita harus jam dulu. Kemudian kita masukin yang ini. Kemudian log. Dimana log ini akan mencatat drop mana ini. Sebagai ini kita langsung coba aja, misalkan saya mau di sini port 23 saya unblock, jangan ketukar ya sama ini. Soalnya kita buka router OS nya, kita di sini buka dua aplikasi kesayangan kita yakni Putih, dan juga kita jangan lupa cek di log. Log ini lumayan penting buat melihat apakah kita berhasil apa enggak, karena kalau misalkan datanya lolos itu akan tercatat di log. Kemudian kita juga buka yang namanya Putih lagi, PuTTY harusnya, PuTTY SSH client. Bedanya nanti saya akan jelaskan kenapa buka dua aplikasi. Pertama, saya pengen connect di telnet dengan 192.168.10.1. Nah, ini nanti saya dulu nanti aja di mah. Yang kedua sama ini pakai S ini 192.168.10.1. Langsung aja kita open. Set. Mungkin kalau misalnya kita lihat bloknya berhasil apa enggak, itu kita bisa lihat dari sini. Oh, berhasil. Di sininya ada kenaikan dari bytes-nya, kemudian yang di sininya terjadi kenaikan yakni 30 byte dari bytes, dan PKRC juga dapat 5. Di sini ada source not in, ini source doang, ini firewall info bukan memori, tapi bukan itu. Nah, kemudian kita langsung aja gitu, dari yang ini kita coba buka yang ini, open. Langsung data input bocor, input in header 2, out unknown source not bla bla bla. Aduh, kayaknya kurang ini, source not bla 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 bla. Ini cara bacanya data input protokol yang kita deklarasiin pada chain input, di mana header 2 pada di dalam header 2, tapi outputnya kita tidak dideklarasikan source NAT. Source MAC-nya itu alamat MAC yang ini. Kemudian karena kita menggunakan port TCP, ya udah kita pakai port TCP, dan ini karena kepanjangan kita harus geser dulu. Nah, sinkronisasinya dari maksudnya koneksinya itu dari port 192, ini port yang koneksi kita menuju ke 192.168.10.1. Titik 23 ini maksudnya adalah port yang ini. Lainnya ini kita lupakan aja, anggap aja ini kayak lain itu pencatatannya gitu kalau misalkan di bank gitu. Yap, untuk saat ini kita menggunakan skenario 1 sudah selesai atau sudah berhasil karena sudah tercatat. Di sini juga kan ada ini kan lognya. Nah, ada satu skenario kedua di mana ini kan kita sudah bikin chain input. Nah, skenario keduanya ini kalau misalkan ada data yang numpang lewat gitu atau yang tidak terdefinisikan di sini, jadi masuknya header lagi forward. Caranya gampang sih.
Kalau saya di sini chainnya kan ini input, langsung aja kita klik copy pada forward. Oke, nanti kan udah ada nanti, tapi ini kita bisa ubah-ubah lagi. Ini juga sama, chainnya dari input menjadi forward. Oke, salah saya membuat sebuah kesalahan. Input di sini input. Oke, apply dulu, ini copy. Di sininya forward. Oke. Jadi ada input, ada forward, dan juga di sini ada input dan juga ada forward. Yes, sudah ditambahkan. Nah, sesuai dengan yang tadi gitu, kita membuat ini, pokoknya ini sudah selesai. Kita bikin ini buat role tambahan yang berupa jam dan log. Kita sudah dijelaskan. Prefixnya bebas sih untuk yang lognya. Untuk yang forward, misalkan saya ada lupa di sini, actionnya ini data input. Kalau forward saya ubah jadi forward. Oke. Oh ya, BTW udah ether yang ini, kecuali yang ether 23 ini sudah filtered ya, BTW. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengurutkan. Mengapa harus diurutkan? Agar algoritmanya berjalan semestinya. Dimulai dengan algoritma input yang kita katasin, kemudian udah deh, baru forward. Di sini sudah filter rule-nya. Kalau kita mau, misalkan kita coba lagi, bisa kita misalkan coba apa ya, basically sebenarnya sama aja gitu. Misalkan input pada scanner kedua input forward, tapi dua-duanya kemungkinan bisa aja tercatat kalau misalkan data yang forward ini numpang lewat. Nanti ada di sini biasanya gimana istilahnya, biasanya suka ada gitu file protokol yang numpang lewat. Nah, sekarang kita coba lagi ini yes, close nih. Forward dapat input kan tadi. Nah, sekarang saya mau coba langsung aja deh. Misalkan saya mau blok ya, yang sebentar ya, kita harus buka putih ini 2 kali. Kenapa ke 34 aja ya? Karena tapi ribet juga sih. Langsung aja 192, 168, 10, 1. Kita cek yang di port 22 apakah pasti otomatis ke blok, cuman tidak akan masuk ke catatan gitu. Karena untuk yang data forward bocor ini emang agak harus butuh data yang numpang lewat gitu. Ya, emang harus data yang numpang lewat. Nah, kalau misalnya satu lagi, ini kita menggunakan port telnet 192, 168, 10, 1. Ini pada port 23, langsung kita open. Oh, data input. Mungkin sebenarnya ini sudah selesai. Dengan logika jamnya ini mungkin hanya digerak satu, tapi tidak ini. Tapi ada tapi ini nih. Kalau misalnya kita mau catat gitu data yang numpang lewat dan tanda kutip, itu bisa aja sebenarnya. Ya, tapi ini agak kelebihan satu, tinggal hapus aja. Dan nah, untuk yang forward ini kan untuk yang istilahnya numpang lewat gitu. Tapi kalau misalkan yang input, ya input itu yang kita yang masukkan gitu. Makanya di sini ada data input. Tapi misalkan nih saya mau hapus yang ini misalkan, tapi harusnya bisa sih. Kita coba dulu aja. Harusnya beberapa bisa gitu. Cuman untuk data yang ini jarang-jarang gitu yang forward. Paling itu aja sih tutorial dari saya. Mohon maaf ya ada tutur kata yang kurang berkenan atau tutorialnya yang salah, bisa komen di bawah gitu. Jangan lupa follow akun utama dan subscribe akun utama dan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial mengenai Mikrotik di kemudian hari. And see ya.